tidak akan mengulas kembali karena ini adalah sudah merupakan penjelasan yang ketiga kalinya ya, bagi NWP ya, tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada prinsipnya apa Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar itu. Filosofinya bagaimana? Filosofinya ya, ini ilustrasi gambarannya sederhana ya. Ini ilustrasi gambaran sederhana. Jadi yang sebelah kiri itu adalah kalau seorang memberikan sesuatu untuk membantu untuk pembelajarannya secara adil sama, track foto, diberi alat untuk bisa melihat bola atau melihat apa itu olahraga di suatu buku. Akibatnya apa Ibu? Ada yang kurang karena terlalu tinggi, ada yang pas, tapi ada yang ya nggak bisa melihat karena terlalu pendek. Maka caranya bagaimana? Itu supaya bisa melihat semua sejenis dulu ya. Kemudian kalau yang apa itu sudah dengan satu bisa melihat, ya udah itu cukup. Tapi untuk yang pendek tadi supaya bisa melihat, untuk satu kurang tambah lagi. Nah itu gambar sederhana. Atau begini analoginya Bapak. Analoginya seperti ini. Pembelajaran berdiferensiasi seperti ukuran baju yang berbeda. Setiap orang memiliki ukuran tubuh yang unik dan begitu juga dengan kebutuhan belajarnya. Jadi berbeda-beda. Nah, betul. Seperti hanya seorang memilih baju yang sesuai dengan ukuran tubuhnya untuk memberikan kenyamanan dan penampilan yang baik. Jadi tidak sekedar kita hanya menyampaikan materi, ya, atau penguasaan kurikulum yang ditetapkan, tidak itu. Tapi bagaimana supaya anak itu nyaman. Sehingga ketika nyaman, sesuatu yang diterima dengan nyaman, kemudian meresap di dalam otaknya, maka nanti akan masuk ke bagian yang namanya limbik, yang kemudian itu akan mengendap menjadi sebuah budaya atau cara istilahnya mempengaruhi terhadap karakter jiwanya. Orang istilahnya mau mampir terus mau hilang kan? Tapi mengendap itu bedanya. Maka kalau orang tergesa-gesa dengan orang yang secara istilahnya itu terencana berbeda. Suatu contoh pertandingan ya. Hanya saya itu maksudnya badminton. Kalau bulu tangkis itu jadi residi, ini mainnya ke susu. Kebetulan ngadepi dengan orang yang dia itu ya pokoknya ini harus saya hadapi, kalah suatu yang biasa, tapi kalau dilaksanakan dengan ketenangan, kalau namanya dikelola dengan baik, maka akan berbeda hasilnya. Maka ada nanti usul unggul belum kalah. Hanya gara-gara apa? Ya itu tergesa-gesa. Nah itu suatu gambaran, suatu contoh. Maka perlu kenyamanan. Di sini ada kata-kata kenyamanan. Nyaman, mana tadi? Belum tadi Mas. Nah itu perlu kenyamanan Bapak Ibu. Ya agar apa? Ya agar itu akhirnya memberikan penampilan yang terbaik. Maksudnya menghasilkan produk output yang optimal. Optimal bukan berarti harus yang terlihat, tetapi maksimal. Wis dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Karena hakikatnya manusia itu diberi kemampuan masing-masing untuk menjalani hidupnya sehingga dia mampu dengan bakat yang telah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu sudah pasti sebenarnya. Suatu kepastian. Bisa itu dengan dirinya itu bisa itu. Cuma bagaimana seorang itu mengoptimalkannya, dikelola, dioptimalkan di dalam kehidupannya atau tidak, tergantung. Lanjut. Nah tadi analogi ukuran baju tadi
menjadi suatu perlunya untuk memberikan dan berbeda, tidak sama kepada beberapa orang bodoh. Demikian pula ketika kita di dalam melakukan pembelajaran di kelas, ternyata tidak sama. Nah inilah yang menjadi filosofi utama, yang